Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Malam ini kita diskusi bareng ya tentang buku yang akan launching, sama saya akan sharing ke teman-teman gimana sih caranya menulis sebuah buku kronik ya. Oke, judul buku ini adalah Kronik Pertempuran Surabaya. Materi diskusi malam ini kita akan mengenal kronik itu apa sih? Isi buku ini tentang apa? Gimana ceritanya memburu arsip Australia? Kenapa saya nggak memutuskan untuk menggunakan arsip Australia? Dan gimana caranya mencari arsip di internet itu seperti apa? Kronik, kalau kita ngelihat KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah catatan peristiwa menurut urutan waktu. Jadi buku kronik itu adalah buku yang memuat peristiwa hari demi hari demi hari. Jadi buku ini, Kronik Pertempuran Surabaya ini ada dua sumber utama ya, sumber Indonesia. Ini ada beberapa buku yang saya gunakan, yang terutama paling banyak ya Kronik Revolusi Indonesianya Pram, Pramudia Anantatur, sama buku Pertempuran 10 November 1945, Citra Kepahlawanan Bangsa Indonesia di Surabaya, karyanya Dr. Gigi Barlan Setiadijaya. Ini yang paling banyak saya pakai. Yang lainnya saya gunakan memoir-memoir dari Ketut Tantri, dari Bung Tomo, dari Arajab, pasukan tentara pelajar, dan sebagainya. Sedangkan sumber Australia ini saya gunakan surat kabar, ada di Newcastle Sun, banyak sekali koran-koran yang saya gunakan. Dari dua sumber ini jadilah buku Kronik Pertempuran Surabaya yang tebalnya lebih kurang 400-an halaman nanti. Jadi kenapa kita butuh membuat kronik dengan menggunakan dua sumber ya, sumber dari Indonesia sendiri, historiografinya seperti apa, dan gimana catatan-catatan asing. Nanti kita akan mendapatkan sudut pandang baru, informasi baru, sehingga mendapatkan juga catatan sejarah yang baru. Karena sejarah ini, teman-teman, itu adalah sesuatu yang dinamis ya. Nggak ada sebuah sejarah yang udah fix seperti ini, seperti ini, nggak bisa. Jadi dia akan selalu berubah sesuai dengan temuan-temuan baru, riset-riset baru. Contoh misalnya, kita cerita soal insiden perobekan bendera. Kita selama ini dapat sumber membaca pelakunya A, B, C. Tapi kemudian nanti, misalnya 5 tahun dari sekarang, ditemukan sebuah arsip baru, sumber baru, sebuah video, dan terbukti itu adalah dari era yang sama, dan ternyata perobeknya adalah si F, sejarah bisa berubah. Itu contohnya. Oke, lanjut. Jadi, ini contoh lain ya, misalnya sebuah peristiwa peledakan gudang amunisi di Pangkalan Angkatan Laut Batu Poron. Sekarang masih tetap digunakan sebagai Pangkalan Angkatan Laut dan digunakan masih tetap sebagai gudang arsenal ya. Kejadiannya tanggal 11 Oktober 1945. Di sini kita akan mendapatkan informasi baru. Ini adalah bagian dari Pertempuran Surabaya juga, di mana di sini catatan-catatan dari Letnan Frank Worth, yang gimana dia melihat Arsenal Batu Poron ini diledakkan sehingga Surabaya ini penuh tertutup oleh asap hitam yang pekat. Dia juga menuliskan perwira-perwira Jepang, ada 2 perwira Jepang yang melakukan harakiri di situ beserta 9 orang anak buahnya. Ini ada beberapa artikel tentang peristiwa tersebut. Nah, bagaimana
Indonesia mencatat peristiwa ini juga ada juga peledakan amunisi batu poron. Dicatat batu poron ini tahun 42-45 digunakan sebagai markas Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Markas ini sangat strategis, berada di Selat Madura. Batu poron menjadi pertahanan Jepang yang paling kuat di Madura, menjadi tempat menyimpan amunisi. Komandan markas ini dijabat seorang kolonel Angkatan Laut Jepang. Ketika mereka sudah kalah, Jepang kalah, terjadi perundingan dengan BKR dan Kepolisian Madura yang diwakili RA Sis Cakraningrat, Irsad Trunojoyo, Zainal Alim, dan kawan-kawan ini memaksa Jepang menyerahkan senjata ke BKR, tetapi perundingan menemui jalan buntu. BKR yang merasa gagal dalam perundingan kembali ke markas Pamekasan. Tidak lama meninggalkan batu poron, terdengar ledakan dari gudang amunisi dan mereka pun kembali. Di lokasi tersebut ternyata ditemukan kolonel Jepang sudah mati, bunuh diri, dan amunisi diledakkan. Di bumi hanguskan paksa oleh prajurit Jepang. Para prajurit Kaigun sejumlah 180 orang ditawan di kamp Batu Poron. Jadi kalau dari pihak Indonesia, ini sumbernya dari buku Sejarah Pemerintahan Militer dan Peran Pamong Praja di Jatim selama perjuangan fisik. Dari dua contoh ini aja ya, kita bisa dapatkan gambaran peristiwa yang saling melengkapi. Kalau dari koran-koran tadi, surat kabar, kekuatannya terutama surat kabar itu adalah akurasi pada tanggal kejadian. Karena surat kabar itu memang kelebihannya di situ. Kalau versi bisa macam-macam, tetapi tanggal kejadian itu selalu tercatat jelas. Sedangkan di catatan Indonesia, tanggalnya tidak tercantum. Kita hanya mengira-ngira kemungkinan peristiwa ini terjadi sekitar bulan Oktober. Kemudian lagi, satu contoh lagi adalah serbuan ke markas Kempetai. Jadi Kempetai ini kalau teman-teman belum tahu ya, buat yang belum tahu, sekarang jadi Tugu Pahlawan. Dia sudah hancur lebur markasnya. Ini diberitakan oleh surat kabar Australia bahwa markas ini diserbu oleh 3.000 orang. Berita lainnya menuliskan Indonesia telah menawan semua anggota Kempetai Jepang di Surabaya. Juga mendapatkan merampas 6 tank Jepang dan juga beberapa kendaraan lapis baja. Kalau kita melihat di sini, peristiwa ini dimuat di surat kabar tertanggal 4-5 Oktober. Jadi yang kuat di sini adalah informasi tanggal kejadian. Sedangkan kalau kita membaca sumber-sumber Indonesia, ini kebanyakan mereka mencatat kejadiannya adalah 1 Oktober. Tetapi kalau kita amati lagi, tulisan-tulisan itu banyak dari memoir atau yang sifatnya berdasarkan ingatan seseorang ya. Hal-hal semacam ini sekali lagi yang lebih kuat adalah arsip surat kabar. Contoh paling mudah adalah di Surabaya ini kalau kita datang ke Monumen Pers di Jalan Tunjungan, di situ ada 2 buah monumen yang menunjukkan tanggal berdirinya gedung pers atau gedung antara pada saat perjuangan. Dan lucunya 2 monumen itu memiliki keterangan tanggal yang berbeda satu sama lain. Mana yang benar? Ternyata dua-duanya salah. Yang benar tercantum di arsip surat kabar. Kedua monumen itu dibangun berdasarkan ingatan para pelakunya. Ini kelemahannya ya. Di sini kita juga mendapatkan hal-hal baru, fakta-fakta baru, entah itu benar atau tidak. Nanti teman-teman baca sendiri kelanjutannya di dalam buku. Bahwa menjelang Perang Surabaya, ketika Inggris mau datang, ini ada 20.000 pasukan Jepang bersenjata lengkap. Ini hilang. Mereka menghilang atau melarikan diri. Dan mereka dicurigai oleh Inggris terlibat sama kekuatan milisi-milisi lokal. Juga berita-berita tentang perwira-perwira angkatan laut Jerman, terutama dari
kapal selam ya, U-boat. Di Surabaya saat perang itu ada satu kapal U-boat. Juga ada krunya juga di sini. Inggris ini sampai membuat sebuah unit khusus ya untuk memburu orang-orang ini. Sekarang kita coba lihat lagi ya, penyebab pertempuran. Kalau teman-teman baca di buku-buku ya, biasanya menuliskan pertempuran Surabaya itu dimulai dari mana. Silakan ketik di kolom komentar, saya mau baca. Mungkin ada yang mau sharing, yang pernah dibaca itu apa? Silakan. Oke, jadi teman-teman, kalau kita ngelihat ya di sini, ada beberapa sumber yang menuliskan pertempuran itu bermula dari depan rumah sakit Darmo ketika truk Inggris menyenggol truknya Indonesia dari Laskar Sulawesi menyenggol tumpukan tong yang itu mengagetkan pasukan Inggris sehingga terjadi pertempuran yang meluas di seluruh kota. Sekarang kita melihat dari sudut pandang Inggris ya. Ini dari sudut pandang seorang koresponden atau wartawan dari Australia. Apa sih yang menyebabkan pertempuran ini? Kita bisa melihat di catatan Sydney Morning Herald tertanggal 6 November 45. Di sini poin-poin yang dituliskan dalam artikel tertanggal ini adalah Divisi India kelima sudah didaratkan di sini. Kemungkinan sebentar lagi akan menuntut orang-orang Indonesia untuk menyerahkan senjata. Dan sepertinya pertempuran akan kembali berkobar. Jika itu sungguh terjadi, maka pertumpahan darah kemungkinan akan meluas di Surabaya. Ini akan menjadi titik puncak dari rangkaian peristiwa di mana tentunya dari sudut pandang Indonesia adalah sebuah ketidakjujuran dan pengkhianatan. Ketika Brigade India datang kemari sekitar 2 minggu yang lalu, utusan pimpinan Indonesia segera menuju ke pelabuhan dan menemui Kolonel Boh yang kini menjadi brigadir yang memimpin brigade. Mereka meminta agar brigade tetap berada di pelabuhan selama 1 malam agar mereka bisa mempersiapkan tempat istirahat di dalam kota, serta menyiapkan penyambutan yang layak dari warga Republik yang moralnya sedang tinggi sejak mereka berhasil melucuti pasukan Jepang. Kolonel Puh menolak saran ini. Dia mengatakan bahwa perintahnya adalah segera menduduki kota. Esok harinya, Inggris mengambil alih gedung-gedung. Pemilik gedung diberikan bon oleh Inggris dan dikatakan mereka akan menerima pembayaran. Para pemilik gedung diharuskan pergi dengan segera. Para pimpinan Indonesia bertanya kepada mendiang Brigadir Malabi, apakah ia ada niatan untuk melucuti orang-orang Indonesia. Malabi meyakinkan mereka bahwa perintahnya hanya melucuti Jepang. 2 hari kemudian, pada 27 Oktober, pesawat Inggris menjatuhkan pamflet menuntut agar rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya pada 29 Oktober. Disebutkan pula bahwa siapapun yang terlihat membawa senjata akan ditembak. Indonesia bicara dengan getir ketika menyebutkan ketidakjujuran Inggris. Disampaikan kepada para koresponden bahwa situasi begitu meledak ketika pamflet-pamflet diturunkan tanpa melihat situasi. Malabi tidak mengambil tindakan untuk menyatukan brigade yang telah tersebar ke berbagai penjuru kota. Malabi sebelumnya meminta disediakan 50 mobil. Pejabat Indonesia mengatakan butuh sedikit waktu untuk mendapatkannya. Pada siang hari tanggal 28 Oktober, pasukan Inggris di bawah perintah mencegat mobil-mobil bagus yang berlalu lalang di sebuah tikungan. Mereka memaksa penumpang mobil untuk pergi di bawah todongan senapan. Disitulah tembakan bermula. Pertempuran berakhir ketika Brigade India mundur sambil mengibarkan bendera putih menuju pangkalan Angkatan Laut dan pelabuhan. Jika pertempuran berlangsung hingga 2 hari lebih lama, maka pasukan Inggris akan tersapu bersih. Jadi di sini kita bisa melihat, kalau dari informasi baru ya yang kita dapatkan, dari catatan seorang koresponden atau wartawan Australia yang ada di sini
pertempuran itu bermula yang pertama adalah yang memicu pamflet-pamflet yang diturunkan. Jadi pamflet selebaran yang diturunkan meminta Indonesia untuk menyerahkan senjata, padahal sebelumnya Malabi sudah menjanjikan dia tidak ada urusan terkait hal tersebut, hanya melucuti Jepang. Indonesia sudah dikhianati dari poin ini. Yang kedua kemudian adalah peristiwa dimintanya 50 mobil ini. Oke, sekarang saya akan sharing gimana mencari arsip dari layar. Bisa dari layar komputer, layar HP. Nomor satu yang terpenting adalah kata kunci, teman-teman. Jadi misalnya ini ya, kalau kita ngomongin yang saya kerjakan adalah pertempuran Surabaya. Di sini kita tuliskan kata kuncinya Surabaya, tetapi ejaannya, pelafalannya seperti apa? Mungkin teman-teman sudah sudah familiar ya dengan penulisan ejaan Soirabaja atau Soiraba IA. Tetapi pada tahun 45 ternyata sekutu baik arsip Australia maupun Inggris banyak menggunakan ejaan Surabaya seperti ini. Kalau teman-teman dari kota lain, Semarang, Bekasi mau mencari, ya sesuaikan. Pada saat itu apakah nama kotanya sama? Kalau memang sama, ejaannya seperti apa? Setelah ini didapatkan kata kunci, misalnya kata kunci kita ambil kota ya, kemudian ketik, lalu klik di bagian sini ya. Oh ya, arsipnya kalau kita cari arsip surat kabar ini pakai websitenya Trove ya. Nanti dia juga terlink dengan State Library of Victoria. Nanti kita akan bahas ke sana juga. Trove ini dari websitenya Australia sudah ketik, kita jalan. Ketika udah masuk tadi kata Surabaya dimasukkan, kita akan dapat sajian seperti ini, ada newspaper atau surat kabar, ada magazine atau majalah, terus nanti akan ada lagi bawah-bawahnya ada peta, ada dokumen macam-macam ya. Karena kita mau fokus ke surat kabar, klik di bagian lingkaran ini, see all newspaper. Di sini ada resultnya ada 139.266 total hasilnya. Nah, ketika kita klik bagian tadi, kemudian akan ada date range di sini. Teman-teman klik bagian 1940 sampai 1949. Kalau kita, terutama kalau kita mencari revolusi Indonesia ya, karena kita revolusinya 45 sampai 49 ada di bagian ini. 45, 49, diklik, kemudian yang keluar akan nongol tahun demi tahun. Paling banyak ada di 1945 ya ini. Kita klik masuk aja 1945. Kalau misalnya memang yang dicari 1945. Nah, setelah itu dia akan ke breakdown per bulan. Januari, Februari, November ini ada 2000 artikel sendiri, paling banyak. Misalnya kita klik, kita baca bulan November. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. November. Tetapi dia masih acak kondisinya. Akan menyulitkan kita membaca. Klik bagian sini. Jadi sekarang udah resultnya ada 1539. Kemudian kita sortir di sini, mau yang pertama dulu atau yang paling akhir dulu. Mulai dari tanggal 1 atau yang dari akhir November. Setelah kita klik, barulah dia akan nongol secara urut. 1 November, 1 November. Dan itu terus ke bawah, tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya. Kategori di sini bisa juga membantu teman-teman dalam pencarian ya. Nanti ada yang di sini bawah, di bagian bawah ini
ada yang berilustrasi, ada yang dengan foto, itu nanti bisa dipilih, bisa dicari. Nah, menyusun buku kronik, kalau kita itu tadi kita caranya dari sumber asing ya. Oh ya, kenapa saya mungkin teman-teman eee, bertanya juga ya, kenapa kok memilih menggunakan sumber Australia, kenapa tidak Inggrisnya? Sebenarnya sama saja teman-teman. Jadi pada saat itu ya 45, sumber-sumber berita pertempuran itu keluar dari Dinas Penerangannya Militer Inggris dan itu langsung disebar ke kantor-kantor berita, termasuk Australia. Di sini saya ngambil sumber jadi, pemberitaan mau di berita Inggris, Australia itu similar lah ya, hampir mirip. Saya ambil Australia karena melihat juga, berusaha melihat dari sisi kacamata korespondennya. Jadi pengalaman koresponden, apa yang ia lihat sebagai negara yang tidak terlibat langsung. Walaupun itu nanti Australia juga terlibat ya dalam pasukan ini. Nanti teman-teman bisa baca dalam buku bagaimana ada artikel-artikel yang Australia menolak terlibat, tetapi ternyata pilot yang ditembak jatuh orang Australia. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, dan juga ada hal menarik juga bahwa Australia ini warganya, sebagian dari warganya itu melakukan demonstrasi juga untuk menentang peperangan di Indonesia. Mereka melakukan pemogokan di pelabuhan-pelabuhan, menolak melakukan bongkar muat atas kapal-kapal Belanda yang jadi sasaran mereka. Dan ini diinisiasi oleh kelompok, terutama dari kelompok buruh di sana. Nah, menyusun buku kronik ini, kalau kita sudah dapat materi yang dari Australia tadi, gimana cara mendapatkan sumber dari Indonesianya? Yang paling mudah ya, paling mudah kita dapatkan itu adalah karyanya Pramudia Anantatur. Ini bukan lokal sebuah kota yang dibahas dia, tapi se-Indonesia. Dia ada, kalau saya nggak salah ada 4 atau 5 jilid ya, Kronik Revolusi ini. Jadi Pram mencatat cukup baik di sini. Kemudian kita selain itu kita juga bisa gunakan memoir-memoir atau sejarah-sejarah lokal di mana teman-teman tinggal atau berencana membuat buku di kota mana ya yang dituju. Misalnya mau bikin kronik revolusi di Semarang, ya sudah kita gunakan pertempuran 5 hari di Semarang dan buku-buku yang sejenis ini. Atau Bandung, gunakan Bandung Lautan Api dan buku-buku sejenis ini, Medan Area, dan juga memoir-memoir itu masukkan saja. Itu bisa digunakan. Sehingga data satu sama lain ini kita bisa saling melakukan triangulasi untuk nantinya didiskusikan juga. Nah, ini seperti apa sih State Library of Victoria ini di Melbourne, tempat data-data ini tersimpan. Kenapa saya nunjukin ini? Saya mau share kalau kita ke tempat ini, State Library of Victoria, itu kita bisa langsung ke sana dan langsung mendapatkan akses ya. Dan tempat ini adalah menurut pengalaman saya mengunjungi museum perpustakaan, ini adalah tempat yang paling profesional. Mereka pelayanannya luar biasa. Ini adalah workstation ya, public access workstation, di mana kita bisa kerja di sini. Teman-teman bisa ngelihat di sini orang bisa keluar masuk bawa minuman, tidak masalah. Jadi gimana orang kerja bisa nyaman. Ini suasana tampak atas. Di sini State Library of Victoria itu setiap hari ada tour jam 9 atau jam 10 saya lupa, dan itu gratis. Pengunjung akan diajak tur ruangan demi ruangan, apa saja yang mereka simpan itu dijelaskan semua. Ini ruangan lain, ruangan bacanya. Nah, ini adalah ruangan untuk arsip surat kabar. Jadi
Ini mereka ngelihatnya pakai microfilm. Kita di sini dan staf-staf di sana cukup sangat-sangat membantu ya. Kita waktu pengalaman saya ke sana, saya tanya-tanya, diajarin setiap berapa menit sekali mereka datang lagi menanyakan apa yang bisa dibantu dan sebagainya. Mereka sangat profesional. Ini sekedar gambaran video seperti apa sih ngelihat arsip-arsip surat kabar melalui proses digital ya, mikrofilm. Oke, saya cuma bikin videonya pendek sekali. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu paparan dari saya ya. Dan melalui paparan ini, saya serius berharap teman-teman mulai untuk ayo menulis bareng-bareng sejarah kota kita masing-masing. Ada mungkin Mas Iqbal dari Bekasi tadi, Mas Wawan dari Temanggung, Mas Ruwanto Tri dari Kendal yang udah bikin buku kronik malah. Ini bisa dilengkapi lagi dengan cara tadi ya, cara nyarinya seperti itu. Dan semakin banyak yang nulis, tentunya semakin bagus ya, skrip Tamanen Verba Volan. Dan kita berupaya untuk menjaga memori kolektif bangsa kita akan peristiwa revolusi di Indonesia. Berdirinya negara kita ini perjuangannya 45 sampai 49. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita diskusi. Silahkan resign yang teman-teman yang mau nanya. Atau lewat kolom komentar juga bisa. Yang mungkin ada yang mau resign dulu. Ada yang mau disampaikan? Mas Iqbal? Oke, Mas Iqbal, silakan. Enggak, pas dulu. Loh. Aku baca. Ya. Oke, Mas Enrico, ada pertanyaan ya, maaf. Saya butuh waktu untuk membaca pertanyaan-pertanyaannya. Mau tanya untuk pertempuran Surabaya ini, apakah ada insight baru saat riset? Ya, Mas. Jadi, insight-insight baru ini seperti peledakan batu poron, terus kemudian bagaimana sih Inggris memandang, koresponden ini memandang peristiwa terbunuhnya Malabi, kemudian kekerasan-kekerasan yang terjadi saat pertempuran Surabaya yang dilakukan pihak kita kepada pasukan Inggris. Ini ternyata ya cukup mengerikan juga kalau kita baca ya. Bagaimana mereka bisa dimutilasi sampai kecil-kecil, sampai habis dan dilempar ke sungai. Itu adalah, kita bisa paham ya, gimana rakyat kita itu dibombardir. Dibombardir tentunya kondisi jenazahnya sangat mengerikan juga. Dan ketika kita nggak bisa memiliki kekuatan tempur yang seimbang, itu menjadikan orang-orang kita melakukan balas dendamnya dengan serupa itu. Terus kemudian juga insight-insight baru ini tentang kejuangan-kejuangan kita. Gimana media-media asing ini juga merekam, mereka memberikan apresiasi istilahnya ya.
gimana mereka menuliskan wanita-wanita Surabaya ini bertempur berada di garis depan ini dengan luar biasa, merayap di kegelapan malam, di antara hujan tembakan untuk mengevakuasi jenazah teman-temannya. Kemudian insight tentang bagaimana Inggris itu mengakui bahwa penembak-penembak kita itu sama hebatnya dengan penembak Jerman. Itu ada penembak artileri udara ya, yang merontokkan pesawat-pesawat mereka, itu terekam juga. Oh ya, ini pertanyaannya. Website untuk mencari arsip surat kabar. Oh ya, tadi udah dijawab Mas Enrico juga ya, Trove. Dari Mas Janisari, arsip dari media Indonesia dari koran apa saja? Dan apakah ada berita-berita mengenai keengganan pemerintah pusat untuk berperang habis-habisan dengan Inggris? Ada, Mas. Jadi kalau media Indonesia ini sayangnya kita nggak bisa dapat sebanyak dari asing ya. Yang dicatat dari Pram itu pun sangat terbatas. Jadi pengarsipan kita ini memang ya butuh perbaikan lah ya. Keengganan-keengganan pemerintah untuk berperang habis-habisan dengan Inggris ini juga terekam dalam koran-koran mereka. Sorry, Mas, untuk poin cara mencari arsip lewat website, apakah boleh diulang? Oke, teman-teman, gini. Caranya tadi yang saya jelaskan, ini nanti akan saya rekam dan upload di YouTube. Jadi teman-teman bisa melihat lagi kalau kurang jelas atau saya terlalu cepat, teman-teman bisa mengulang sendiri. Jadi lebih enak seperti itu. Dari Mas Enrico, apakah Mas Adi ada riset dokumen-dokumen eks rahasia yang sudah declassified? Insya Allah ada, Mas. Tapi tidak di sini. Tidak di buku ini. Terutama yang kami udah declassified ini tentang kematian-kematian Malabi ini kami kumpulkan ya, terutama dari teman-teman RB ini, Mas Zaki, Mbak Nia. Nanti next meeting mungkin kita bisa sharing ya sama Mas Zaki sama Mbak Kurniasari yang jago ngubek-ngubek arsipnya Belanda. Nanti biar beliau berdua yang kasih materi. Gimana mereka dapetin arsip-arsipnya Malabi dan sebagainya. Mbak Septian tanya, kenapa Mas Adi memakai sumber dari Australia? Kenapa nggak Belanda? Apakah beda sumber Belanda dengan Australia? Oke, jadi kenapa nggak memakai Belanda? Nanti akan dijelaskan di buku ini, di bagian prolog penjelasan dari sejarawan Belanda Marjolein van Pake. Dia akan menjelaskan seperti apa kondisi surat kabar Belanda pada saat pertempuran itu berlangsung. Itu mereka benar-benar dipegang sama pemerintah. Jadi itu benar-benar koran propaganda. Apa bedanya sumber Belanda dengan Australia? Nanti Mbak bisa baca sendiri. Di Australia berita ini nggak mengutip komentarnya Mas Jo ya, sejarawan Malang yang ngasih ulasan di buku saya juga. Ini isinya adalah saling dan silang. Ada yang saling melengkapi, saling menguatkan, juga yang ada beberapa yang bersilangan. Jadi di Australia nanti macam-macam nanti Mbak bisa baca di situ. Apakah mengulas sampai Madiun? Saya nggak pernah buka Mbak ya, tapi insya Allah sepertinya nanti akan ada. Coba Mbak buka, ikuti cara saya tadi. Apakah Indonesia punya arsip online? Arsip koran dari Indonesia? Sayangnya nggak ada. Atau ada saya belum nemu. Rizky Jovan, apakah ada keterkaitan dan keterlibatan juga dari Kriegsmarine di Surabaya ketika masa revolusi? Nah, ini nanti kita nggak bisa bilang itu nanti gimana Mas ya, peranan tentara-tentara asing.
ini memang ada, tetapi seberapa signifikan itu nanti silakan memberi penilaian sendiri nanti kalau udah baca. Tapi peranan mereka ya ada. Ini info dari Mbak Nia ya. Sebagai informasi kawan-kawan, arsip di Trovo bisa di-download gratis dengan mudah. Bisa PDF, bisa JPEG dengan resolusi yang cukup besar. Ini benar, jadi dari Mbak Nia, penjelasannya seperti itu. Jadi koran tadi, maaf, tadi saya nggak sampai ke situ. Terima kasih Mbak Nia udah diingatkan. Jadi ketika koran tadi sudah tersusun hari demi hari, artikel yang teman-teman pengen itu bisa diklik. Dia akan tampil diperbesar dan itu memang bisa di-download dalam bentuk PDF atau JPEG dan resolusinya memang gede. Torasam, pertanyaannya saat melakukan riset ke tempat pemerintah asing apakah perlu izin? Tidak. Bagaimana caranya bisa langsung datang? Apakah cukup by email? Janjian dulu bisa, tapi langsung datang juga bisa, sama aja. Ini kita ngomongin Australia dan di sana alhamdulillah kemarin saya ke sana nggak ada biaya-biaya tambahan ya. Tetapi beda tempat, beda aturan. Misalnya di Inggris, kalau kita minta tolong cari arsip seperti ini itu ada harganya. Kalau arsip Inggris. Jadi per 15 menit mereka nyari itu nanti ada harganya berapa pound sterling, kemudian untuk mendigitalkan, mengirim itu juga ada harganya lagi. Izin bertanya lagi, bagaimana media bias Australia? Apakah mereka netral, lebih baik daripada media Inggris atau Belanda? Dari Mas Janisari. Nanti ini saya serahkan ke pembaca sendiri. Di mana nanti berita-berita mereka kita juga nanti akan selalu ada pembanding dari tulisan kita kan. Jadi ada pembanding antara tulisan asing sama historiografi kita. Misalnya Inggris mengatakan kami melakukan selective bombing. Kami hanya membom tempat-tempat yang terseleksi, hanya tempat-tempatnya markas-markas militer ya. Tetapi pihak Indonesia mengatakan pemboman itu begitu brutal dan dia acak saja, semuanya kena. Rumah-rumah penduduk dan ini kontra juga sama tulisan di media Australia sendiri ketika mereka membahas artikel tentang pemboman di stasiun. Kenapa stasiun dibom? Apakah itu berkaitan dengan militer? Padahal saat itu dipenuhi dengan, kalau kita baca lagi dari sudut pandang Indonesia, stasiun ini itu kondisinya dipenuhi sama pasien-pasien, pengungsi, alat-alat rumah sakit. Dan ini kalau kita komparasi cukup menarik peristiwa pemboman di stasiun-stasiun ini. Media mereka mengatakan 4 lokomotif dihancurkan, kita mencatat 5 lokomotif dihancurkan. Biasanya seperti apa, netral atau tidak, itu juga tergantung medianya dipegang siapa. Nah, ini ada info dari Mas Enrico, tips untuk teman-teman, kalau ada PDF atau JPEG yang nggak bisa dipilih, copy paste, pakai fitur konversi OCR, aplikasi Windows, namanya Naps2. Mas Janisari, dalam menulis kronik, lazimnya berapa persen porsi analisa uraian kita sendiri dibandingkan dengan konten media yang kita tampilkan di buku? Kalau kronik ini, saya tidak banyak menulis analisa pribadi, Mas. Jadi memang
tujuan saya adalah seperti yang ditulis sama Dr. Robbie Peters ya. Waktu dia membaca buku saya dan ngasih komentar. Buku ini memang sengaja saya biarkan seperti itu. Kenapa? Agar teman-teman ngerasa jengkel sendiri, kemudian mencari tahu sendiri ini seperti apa, sehingga harapan saya adalah itu dalam tanda kutip menggelitik keinginan teman-teman untuk mencari tahu yang benar ini seperti apa. Itu yang saya tulis dalam buku saya, Mas. Karena saya ngecek juga, misalnya kroniknya yang dibikin kayak Pramudia Anantatur, itu dia juga mengesampingkan opini pribadinya dia, uraian atau analisa dia itu tidak dicantumkan. Jadi yang saya lakukan, saya sedikit banyak juga meniru Pak Pram ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan resen kalau ada yang mau tanya. Teman-teman. Nggak ada? Oh, ini ada yang resen. Made Ardita. Selamat malam, Mas Adi. Ya, Pak. Silakan. Saya Made Ardita. Mungkin suaranya kecil sekali. Terima kasih sudah diikutkan. Yang ingin saya tanyakan lebih ditekankan pada cara menulis atau mencari sumber data. Dan ini tidak di Surabaya. Tadi disebutkan teman-teman dari Tegal, dari Semarang, dan sebagainya, Kendal. Saya dari Singaraja. Saya banyak yang sudah pernah saya baca tentang buku sejarah di Bali, khususnya Singaraja, adalah yang tahun 1800. Puputan Badung dan sebagainya. Yang saya ingin tahu sumbernya dari mana kalau ingin tahu masalah sejarah kota Singaraja. Oh, maaf Pak Made. Ya. Oh iya, bisa. Maaf Pak, tadi suaranya sangat tidak jelas Bapak. Bisa tolong diulang lagi Pak? Baik, terima kasih Mas Adi. Oke. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya lebih ditekankan pada bagaimana mencari sumber berita atau sumber source-nya yang dulu-dulu. Contoh yang saya inginkan adalah di kota saya, Singaraja. Yang saya sudah sering atau pernah baca kebanyakan sebelum revolusi, yaitu Perang Jaga-Raga, Puputan Badung, dan sebagainya. Padahal dari kakek saya pernah cerita tentang bagaimana perang di Pelabuhan Beleleng, kalau orang Bali menyebut Pabean. Di sana sampai sekarang masih ada jembatan yang bagus sekali, masih berdiri kokoh. Sayang tidak dijadikan ikon kota Singaraja, tapi yang dijadikan ikon adalah patung Singa Ambara Raja. Di sana dulu katanya ada peperangan, tapi sayang saya belum pernah membaca buku tentang itu. Saran dari Mas Hadi, kalau saya ingin mengetahui tentang peristiwa-peristiwa zaman Jepang, zaman Belanda mau menyerah sama Jepang, kemudian balik lagi, di mana ya selain trup tadi? Terima kasih Mas Hadi. Siap, terima kasih banyak Pak Made atas pertanyaannya. Jadi begini teman-teman, kalau kita bahas sejarah surat kabar ya, arsip surat kabar, tapi ini jauh dari Perang Dunia, itu kalau kita nyari ke trove tadi sangat sulit pastinya. Solusinya adalah kita nyari ke Delver. Delver ini kendalanya adalah dia berbahasa Belanda.
akan saya ketik di kolom komentar ya. Teman-teman bisa nyari ke situs ini. Nah, ini nanti yang saya bilang tadi mungkin insya Allah next time kita akan bahas ini ya. Dari Mbak Nia sama Mas Zaki. Jadi Delper ini situsnya surat kabar, arsip-arsip surat kabar sampai tahun 1800 akhir ini ada Bapak. Ada Pak Madi ya. Di sini seingat saya Delper itu tahun 1880 itu sudah banyak yang tercatat ya, terekam di arsip ini. Jadi tinggal kita masukkan nama kota tadi dimasukkan, misalnya Singaraja atau Buleleng dengan ejaan lama, ejaan tahun yang sejaman, nanti insya Allah akan bisa keluar Bapak. Delper ini bukan cuma surat kabar ya, jadi bisa keluar juga catatan-catatan buku, jurnal itu juga bisa keluar dari Delper Pak. Pertanyaan dari Mas Janisari lagi, tantangan atau kesulitan yang terbesar dalam proses pembuatan buku, kalau yang ini nggak ada kesulitan yang cukup berarti Mas ya. Kesulitannya cuma kadang kita terbentur sama istilah-istilah militer berbahasa Inggris pada masa itu. Nah ini berbeda, kadang kesulitan cari padanan atau translate-nya ini ada kesulitan tersendiri. Di mana istilah itu nggak digunakan pada militer sekarang, baik Inggris maupun Indonesia. Ini yang kadang jadi ketemu kendala. Tapi saya cukup terbantu ini sama Mas Putra, Rahadian Putra. Ada juga di sini. Oke, teman-teman ada lagi pertanyaan? Saya berharap ya teman-teman serius ini untuk bikin buku bareng-bareng ya. Maksud saya nggak semuanya bareng-bareng, tapi Mas Ruanto bikin buku sendiri, nanti Pak Madi bikin buku sendiri, Mas Dedi Angga bikin buku tentang mungkin Madura, dan teman-teman lainnya semuanya. Saya yakin ini banyak nama-nama yang familiar dan cukup berpotensi ini, Mas Rifki, Mbak Mafirotul, Laili, banyak sekali. Jadi silakan, ayo nanti bareng-bareng, nanti kalau ada kesulitan, saya akan dengan senang hati membantu sebisa saya. Oke, pertanyaan lagi dari Hitah ya. Untuk mencari sumber data lokal secara daring untuk keperluan menulis buku penelitian baik sejarah maupun penelitian lain, baiknya mencari di mana? Kalau sumber lokal ini sulit ya. Kalau saya sendiri sih nggak nyari online. Jadi memang kalau saya pribadi Mbak, Mbak Mas ini kita. Jadi kalau saya sendiri itu mengkoleksi memang. Jadi buku-buku tentang pertempuran Surabaya, revolusi di Surabaya, sehingga itu memudahkan saya untuk menulis kronik ini. Jadi teman-teman nanti bisa ya hunting bukunya harus ya manual. Mau gimana lagi? Saya sendiri nggak pernah ketemu ya kalau sumber data lokal secara daring ini belum pernah ketemu. Ya kalau ada buku yang saya cari dan kebetulan ada PDF-nya ya itu beruntung. Oke, Mbak Hita. Septian Dwita Karisma, apakah di Perpustakaan Provinsi Jatim menyediakan arsip sejarah? Di situ ada buku-buku ya, tetapi arsip sejarah sejauh apa ini yang saya nggak paham. Tetapi buku-buku ada, cuman kelengkapannya ini yang saya nggak yakin. Ini masih kemarin beberapa hari yang lalu saya ngobrol-ngobrol sama Mas Janisari ini, yang banyak tanya di forum ini. Cita-cita saya adalah punya perpustakaan sendiri tentang
perang kemerdekaan di Indonesia. Ya, doakan aja teman-teman semuanya ya. Nanti semuanya bisa mampir main, silakan. Nah, ini ada dari Mas Enrico. Ini dari nanti ada analis sejarah ya, internal TNI, diunggah nanti di Google Drive bersama. Buat teman-teman yang minat, silakan email di sini. Silakan dicatat ini, teman-teman. Dari Mas Enrico. Ya, Mas Handoko. Mohon doanya, Mas Handoko. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita foto bareng dulu ya. Kita buka. Oke. Oke, semuanya udah di-unmute ya. Ya, Mas Adi. Kita. Foto sama ini. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah, teman. Dadah. Terima kasih. Halo, Mbak. Semoga bermanfaat. Halo, Mas Dani. Sebentar, foto dulu. Foto dulu. Satu, dua, tiga. Halaman kedua, sebentar. Satu, dua. Halaman ketiga, sebentar. Satu, dua. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sukses selalu. Semoga sehat semuanya. Amin.